أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعه عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik malih kali Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang ada di pusat kota Surakarta. Dan tadi waktu lewat jalan tadi Mas Gilang lihat ada bapak-bapak penjual tisu. Namun di sela-sela penjual tisu, dia menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Coba kita larisin dan nanti kita tanya motivasi gimana motivasinya untuk baca Quran sambil berjualan. Oke, ayo kita langsung ke sana aja. Ikutin Mas Gilang. Nah, itu langsung itu baca Quran. Nah, bapaknya. Aduh. Insya Allah. Bapaknya udah ngeliat kita, guys. Bapak yang lihat kita. Mohon maaf kalau suaranya agak bising, soalnya di samping jalan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau beli, Pak, kalau? Oh iya. Pinteran setunggal ya? J. Sedoso. 10.000. Ini cuma 10.000. Beli 2, Pak. Kita beli 2. Yang besar-besar ini cuma 10.000 aja, Pak? 10.000. Ini 7.000. Murah banget loh. Tak bantu promosi, Pak, ya. Ini tepatnya di daerah mana ini, Pak? Di dekat apa? Oh, di dekat Manahan ya? Di daerah Manahan, di depan apa ini? Apa, Pak? Babasetu ya? Babasetu, depan Babasetu. Kita beli 2. Tisunya bagus-bagus loh. Masih. Permisi, Pak, ya. 2 tadi berapa, Pak? 20. Amit, nggak usah kembali. Amit bagi tangkut, Pak. Asmonipun sinten? Pak Uki. Pak Uki. Nama aslinya? Pak Uki juga. Mau tanya, Pak. Di sela-sela waktu jenengan kenapa menyempatkan baca Al-Quran, Pak? Ya, karena ikut Mas. Mengisi waktu sambil ibadah kan. Oh, sambil ibadah. Nah, jadi kan kita diberi rezeki, kan kita harus bersyukur, Mas. Iya. Jadi menambah amal ibadah. Daripada kita nyeritain orang kan, Mas. Oh, benar. Daripada kita meningkatkan amal ibadah kan. Bener banget. Apalagi musim penyakit gini, Mas. Jadi kita mendekatkan diri sama Allah kan. Iya, bener. Nah, ngapain kita harus ngomongin orang, antara kita sendiri kan banyak dosa. Oh, bener. Masya Allah. Iya, Mas ya. Udah berapa tahun jenengan berjualan? Ya, Sambil dereng baca lawas, Quran. Mas. Gimana? Dereng suwi kok. Oh, sebelumnya kerja apa, Pak? Kulo sadurunge gawean juga karena nandur kan, Mas. Gara-gara pandemi sekarang agak sulit. Ya sulit, Mas. Sekarang jualan tisu ini. Jual sementara nanti balik neng jalan. Ada ngembang ke pertanian juga rencana, Mas. Oh, sekarang harga Lombok juga. Sekarang petani turun semua harganya. Turun. Bahkan kemarin di daerah saya ada yang sampai emosi tandurannya dihancurkan sendiri karena harga Lombok juga jatuh, Mas. Parah ya. Parah, Mas. Jadi nggak balik modal ya. Nggak boleh, Mas. Malah rugi, Pak. Tapi nek normal balik bener. Jangan kalau ini ada kembangnya juga. Oh. Tapi harganya anjlok banget, Pak. Iya, Pak. Dari jualan tisu ini jenengan bisa dapat berapa per hari? Bukan mesti, Mas. Kadang sekawan kayu, kadang kansal, ke sana kanan kayak gini, Mas. Bukan pasti, Mas. Jadi untung bersihnya sehari? Ya paling untungnya viral lah, Mas. Ya paling sudah 10.000. 10.000. Dari itu kan maksimal
10.000, 20.000 sakai, tergantung penjualan. Mas, berarti sehari Pak Uki ini hanya dapat 20.000, 10.000, 20.000 dari penjualan. Paling maksimal ya saya kiki ya pitu ya 70. Oh, 70 itu Jadi paling ya baginya cuman ya paling maksimal 1.000, ini paling 500 kilo juga. Mas. oh cuma 500. Iya. Untung satu kita beli satu contohnya cuma 500. Mas. 500 kilo juga. Mas. Jenengan mohon maaf. Kok dengan kalau saya mohon maaf. Kok jangan mau jualan tapi untung sedikit aja. Ya, timbang apa Mas? Maksudnya mengisi kekosongan hari tua dengan apa? Jadi kan nanti kebalik meneh kan Mas. Timbang menung-menung timbang kita jaluk sedekah kan kan. Oh, kajian Mas. Bener. Lebih baik tangan di atas. Lebih baik tangan di atas. Ini pun sebagian ini dapat dari ini aku sedekah ke masjid juga. Mohon maaf dulu. Bapak mu'alaf atau bagaimana? Memang muslim. Muslim. Oh, mohon maaf. Jadi pertama kali saya melihat jenengan kayak mohon maaf kayak itu. Ya, muslim. Kayak saya kan sering dikira Cina juga. Iya, oh, luar biasa. Oke teman-teman, apalagi warga Solo wajib kalau lewat mau kemanaan di depan Babas itu ayolah kita beli tisunya Pak Uki. Meskipun ini juga sangat berharga juga di rumah, banyak fungsinya juga. Murah cuma 10.000 dan Pak Uki tidak mengambil keuntungan banyak. Dan luar biasa, saya mendapatkan motivasi luar biasa dari Pak Uki. Di waktu yang luang, jangan gunakan untuk hal yang negatif. Negatif, kita mendekatkan diri sama Allah. Yang namanya mati kita nggak tahu, Mas. Oh, yang dekat sama kita itu adalah kematian, bukan rezeki, bukan jodoh. Jadi yang paling dekat sama manusia itu aslinya kematian, Mas. Bener banget, Masya Allah. Langsung dek saya. Selama ini saya tidak pernah merasa gitu. Bener, selama ini yang dekat sama kita bukan jodoh, bukan uang, bukan rezeki, tapi kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, Pak ya? Iya, entah Senin, entah Kamis, entah Selasa, nggak tahu, Mas. Pokoknya dalam 1 minggu itu kita nggak tahu. Walau Allah tahu. Rahasia ilahi, kan? Iya. Jadi semaksimal mungkin kita usahakan berbuat baik karena kita nggak tahu kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Gemeter loh saya. Jadi Bapak ini meskipun mohon maaf saya kemarin saya itu sering banget nggak bersyukur Pak. Dapat uang untung segini mah diberi Allah rezeki saya insya Allah unjuk itu juga. Nah, ada berkah semua. Kita mensyukuri insya Allah. Saya malam pun sholat malam terus Mas. Puasa ini saya puasa Mas. Puasa Daud, puasa Senin Kamis ya juga ya. Tinggal ya. Ini buat tambahan buat dengan berbuka. Betul Mas ya. Mudah-mudahan sampai sukses. Amin ya Allah. Sukses turun. Dongake sampean sholat dongake insyaallah. Kalau asmanipun Mas Gilang lho, Pak. Mas Gilang. Matur nuwun Mas. Nggih. Semoga sampai sukses tugas. Amin ya. Kalau nyempat almarhum di sol sepatu ngono juga. Foto-foto kalau kula jalan terus ninggal. Iki anak murid ya iki. Pas lagi krungu azan, foto di masjid Mas. Tinggal ke ibadah. Kula nunggu tak durung azan 10 menit tak durung azan kula melayu ke masjid. Sudah ke masjid. Nggih. Berarti jenengan tinggal gitu aja? Enggak di bawah. Di bawah? Di bawah. Berarti jenengan lebih mengutamakan ibadah daripada untuk mencari uang bekerja. Ya. Karena rezeki itu Allah sudah ngatur Mas. Dan jenengan kayak bekerja untuk ibadah juga. Ya. Kerja kan ibadah, sholat ibadah juga Mas. Insya Allah. Ini pelajaran sangat luar biasa. Jadi ini kita mengutamakan itu Mas. Insya Allah sampai ada urusan sampai didisik Mas. Sampai rezeki apa ibadah itu utama. Makin telat sampai ibadah, sampai urusan apapun pasti dipersulit. Kulo pun ngalami Mas. Jenengan kayak memang diutus Gusti Allah kan ngandani kulo. Allah nemoke dina iki Mas. Nggih. Oh, kulo ini memang bisa dibilang rezeki saya lancar. Tapi saya kurang satu. Selalu memperlambat ketika saya dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah ini dalam berarti ketika ada azan, saya pasti terlambat. Bukan saya ini bukan menyebarkan absen sendiri, tapi alhamdulillah saya diingatkan oleh Bapak Uki ini. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Ya. Itulah kunci, aku buktikan semua Mas. Aku kemana jalan, naik ontel pun kemana, aku insya Allah nggak pernah dipersulit. Insya Allah melindungi Mas.
jenengan juga mengajarkan saya bahwa rezeki itu bukan hanya uang, Pak Haji. Iya, ibadah pun rezeki, Mas. Ya Allah. Jadi yang kita kalau ingat kita datang ibadah, bahwa kematian itu yang paling dekat sama kita, bukan rezeki, bukan jodoh. Aku pun bukti ke dewe, Mas. Kalau nek krungu azan langsung pulang Melayu, Mas. Pak, ayo langsung tumbas mangke. Itu memang rezeki Gusti Allah sing ngatur. Kula pun bukti kabeh, Mas. Janji Allah itu benar. Dalam surah Al-Baqarah kan ada di Al-Baqarah ayat 185 ada dituliskan itu, Mas. Masya Allah. Allah itu tidak pernah mungkir, yang mungkir itu hanya ciptaannya. Kula pun bukti ke kabeh, Mas. Pak Oki yuswa pinten, Pak? Yes. Umur berapa? Hampir swidak, Mas. Kurang terong sasi, terong leklender 10 tahun. Semangatnya luar biasa. Tadi saya aslinya udah mau jenengan, ternyata malah Masya Allah. Oke, Pak Uki mengajarkan saya bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ya. Rezeki yang paling tinggi adalah ketika kita bisa ibadah Ya. dengan tepat Walaupun waktu. kadang sulit apapun, Mas. Kalau kita meninggalkan ibadah itu lebih sulit lagi. Allah mempersulit kita lagi. Lebih sulit gimana, Pak? Kalau kita meninggalkan ibadah, kita akan dipersulit lagi, Mas. Bener banget, Pak. Saya Aku merasakan banget, Pak. Saya rezeki lancar, apa-apa lancar, tapi di hati nggak pernah tenang, Pak. Oh iya betul. Apalagi saya dengan untung sekian, Mas, tapi alhamdulillah saya syukuri cukup juga, Mas. Dengan untung 10.000, 20.000, punya anak berapa, Pak? Anak saya 2, alhamdulillah sudah sekolah semua. Sudah lepas. Anak 2, dengan 20.000 bisa menghidupi anak 2. Kurang apa lagi bukti Allah? Kurang apa lagi bukti Allah, kebesaran Allah, kurang apa lagi? Dengan 20.000 bisa menghidupi anak keluarga. Oke ya teman-teman, yang lewat sini jangan lupa lah mampir beli. Ya, Pak beli. Ini dekat depannya Babak Setu arah ke Manahan. Pak kula matur sangat pelajaripun hari ini. Matur sangat, Pak. Kula Mas Gilang nggih. Doa kan selalu setiap ibadah sholat sampai tak doa kayak kalau rencang. Amin ya Allah. Sampai tak doa kayak terus, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki mboten saking kula. Niki saking Gusti Allah. Jenengan matur nuwun mboten kali kula. Tapi sama Gusti Allah nggih. Saya juga belajar banyak belajar banyak sama jenengan. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, sobat Mas Gilang, luar biasanya saya belajar banyak dari Pak Uki. Rezeki yang paling luar biasa, rezeki paling besar itu bukan kita punya uang, bukan kita sehat, itu juga termasuk rezeki. Tapi rezeki yang paling besar adalah ketika kita ibadah tepat waktu. Karena ini bukan omongan saya, tapi ini yang saya ambil dari Pak Uki. Karena apa? Ketika kita tepat waktu dalam ibadah, Allah akan mensegerakan semua urusan kita. Itu Bapak sudah membuktikan. Udah buktikan, Mas. Sudah sekian tahun saya buktikan kok. Bukan hari ini aja. Dan Pak Uki ini dalam kondisi puasa juga. Puasa Daud. Senin Kamis juga itu rasa. Ya Allah. Matur suwun sangat lagi. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran banyak dari video ini. Saya Gilang Cahaya Saputra. Jangan lupa tetap selalu dukung Mas Gilang dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang paling penting, semoga kita dapat membantu lebih banyak pejuang-pejuang jalanan yang ada di kota Solo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.